Kita baru saja mendengarkan bagaimana dibuka pabrik wine yang terhebat, terbesar di Riyadh. Kita baru saja mendengar diresmikan pusat perjudian ya di Riyadh lagi gitu kan. Pusat perjudian offline online yang terkuat, terhebat dan tercanggih di dunia. Gimana mau tutup mata kita dengan hal yang seperti itu, ya kan? Nggak bisa tutup mata. Mereka mempublikasikannya, mereka memberitakannya dengan bangga, mereka menyampaikan. Resmi itu? Iya, kenapa kita harus ketika disebut jangan kayak gitu dong, ini memfitnah Arab Saudi. Bukan memfitnah, Arab Saudi sendiri yang mengumumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast. Pada hari ini kita akan kembali mendengarkan informasi ataupun berita yang terkait dengan pengembangan diri seperti edukasi, sejarah, misteri, kisah-kisah Islam ataupun akhir zaman. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mendengarkan ataupun menyimak videonya. Nah, sekarang kita akan langsung aja ke topik yang sudah mulai seru, yaitu pembahasan akhir zaman ya. Kalau kemarin kita telah membahas bagaimana tanda-tanda akhir zaman dari Palestina dan apakah umat mukmin itu juga merasakan kiamat atau tidak. Nah, ternyata kode berikutnya akhir zaman itu ada di mana? Ada di satu negara. Negara apa itu? Ayo sekarang kita akan bahas. Langsung aja bersama Buya untuk melanjutkan pengenalan proses menuju akhir zaman. Tafadhal Buya. Nah, Nabi ketika ditanya tanda-tandanya apa, Nabi mengatakan ketika kalian menyaksikan nanti tiba zamannya orang yang miskin, gembel, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, mendadak mereka menjadi kaya raya. Mereka menjadi pengusaha-pengusaha dan raja-raja. Lalu mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Ketika Nabi menyebutkan itu, di hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Abbas bertanya, siapa yang kau maksud Rasulullah? Arab, kata Rasulullah. Maka sudah jelas Arab sering kaya. Di zaman khilafah kekhalifahan dulu udah kaya-kaya Mas Ari. Tetapi belum sampai ke tingkat mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Terjadinya hanya di zaman kita. Coba lihat, sekarang gedung-gedung tinggi pencakar langit di dunia di mana yang rekor-rekornya? Pasti di Arab semuanya. Dubai. Eropa lewat. Iya, Amerika lewat. Hong Kong, alhamdulillah Al-Fakir sudah berkunjung ya, berbagai negara, bahkan di Australia, di Melbourne, di sini, di mana-mana lewat. Yang tertinggi memang benda-benda tertinggi hari ini adanya di Arab, dan puncaknya adalah di Uni Emirat Arab, di Dubai. Bahkan mau dibangun lagi yang lebih tinggi dari sekarang. Dibangun lebih tinggi daripada itu. Waktu kami kunjungan ke sana, diundang dakwah oleh komunitas Muslim di sana dan disponsori oleh duta besar kita. 5 hari kami di sana Mas Ari, bawa istri, dan saat kami keliling-keliling kami lihat kami ini di Arab apa di mana sih? Ini lebih canggih daripada Eropa gitu. Kayak kan? New York itu dia. Lebih canggih. Mata ini nggak mau di ibaratnya itu malas kita nutup mata saking canggihnya. Ya kita mau blototin terus semuanya. Ya kayak orang kampung masuk kota ya, foto sana foto sini. Kami pas masuk ke Dubai, lah ini nggak masuk akal. Ada mall yang terbesar di dunia. Iya benar. Di sebelahnya ada menara tertinggi di dunia. 828 meter itu bukan rendah itu. Nah, hampir sekilo itu. Ya, yang baru meninggal kemarin, baru-baru aja meninggal adalah orang terkaya nomor 1 di Arab Saudi. Siapa tuh? Pangeran Talal ya. Dia membangun gedung yang ketinggiannya mengalahkan yang Burj Khalifa itu. Tapi belum jadi. Sudah hampir selesai. 1,2 kilometer. Nah, ternyata di majalah Syarqil Ausat diberitakan juga Kuwait membangun gedung 1 kilometer di atas 1 kilometer. Ada perlombaan. Menjelang kami keluar dari Dubai, konsulat jenderal kita yang di Dubai itu kasih hadiah kami buku mewah sejarah Arab ya. Jadi dia cerita kepada kami bahwa Buya katanya di bulan September ini, waktu itu ya, di bulan September ini dimulai pembangunan gedung yang mengalahkan Kingdom Tower yang ada di Jeddah. Yang dibangun 1,2 kilometer itu kan di Jeddah.
namanya Kingdom Tower. Kingdom Tower itu. Iya, iya. Oh, bukan di Emirat, di Arab. Di Uni Emirat Arab di Dubai itu kan namanya Burj Khalifa 828 meter. Itu udah serem banget. Udah seperti di atas awan begitu. Iya benar. Ternyata dilawan disaingi oleh yang dibangun di Arab Saudi di tepi Laut Merah di Jeddah ya, dekat dengan King Malik Abdul Aziz Airport ya. Dan itu menghabiskan dana yang 120 triliun lebih ya ke uang kita. Itu kalau saya dibelikan kerupuk Palembang tenggelam Jakarta. Aduh, ngeri. Iya. Nah ini ternyata pas kami mau berangkat disampaikan oleh Konsulat Jenderal ini di Dubai mau dibangun yang tinggi, lebih tinggi daripada di Jeddah katanya. Berarti lebih dari 1,2 dong. Yes. Berarti kalau begitu apa yang digambarkan Nabi terjadi. Dan ini Arab dulu pernah kaya tapi nggak akan ada yang seperti ini. Maka kita akan katakan kalau bukan Arab siapa lagi? Apalagi Rasulullah SAW dengan pasti mengatakan humul Arab, mereka adalah bangsa Arab. Wah, berarti memang kalau kode bangunan-bangunan tinggi adalah salah satu tandanya. Ya. Ya memang yang tertinggi ya di Arab. Bangsa Arab. Ya. Mungkin ada yang kemarin tercolek itu karena negara kali. Ya, kalau bangsa Arab kan lebih luas. Lebih luas. Ya maksudnya. Ya. Bangsa Arab gitu ya. Lebih luas, nggak spesifik gitu maksudnya. Iya. Cuma dari bangsa Arab itu yang paling terkenal tuh yang mana sih? Ya Arab Saudi. Lagi pula kiblat umat Islam adanya di Arab Saudi. Ada Mekah, ada Medina, ada Ka'bah, ada Masjid Nabawi. Nah kalau kita lihat sekarang ini, apalagi di kedatangan Imam Mahdi nanti, Mas Ari, kedatangan Imam Mahdi nanti yang paling pertama dibersihkannya siapa dulu? Penguasa kedua Tanah Suci. Itu yang pertama dibersihkan. Pemerintahnya disapu bersih, penguasanya disingkirkan, lalu didudukkan orang-orang soleh yang beriman. Penguasa dua Tanah Suci berarti satu negara dong? Yes. Hijaz dulu, habis itu baru seluruh Arab. Jadi seluruh Arab nanti ditaklukkan oleh beliau dengan cepat, penguasa-penguasanya disingkirkan semua. Ini pertanda apa kalau disingkirkan? Pertanda mereka nggak benar. Pertanda mereka udah menyimpang. Digantikan ya? Iya, pertanda mereka udah nggak layak, nggak pantas ngurusin umat Islam, sementara malah membenarkan berbagai macam jenis maksiat. Ini baru terbaru ini. Kita baru saja mendengarkan bagaimana dibuka pabrik wine yang terhebat, terbesar di Riyadh. Kita baru saja mendengar diresmikan pusat perjudian ya di Riyadh lagi gitu kan. Pusat perjudian offline online yang terkuat, terhebat dan tercanggih di dunia. Gimana mau tutup mata kita dengan hal yang seperti itu, ya kan? Nggak bisa tutup mata mereka mempublikasikannya. Mereka memberitakannya dengan bangga, mereka menyampaikan. Resmi itu? Iya, kenapa kita harus ketika tersebut jangan kayak gitu dong, ini memfitnah Arab Saudi. Bukan memfitnah, Arab Saudi sendiri yang mengumumkan. Ya, sama dengan Muhammad bin Salman, dia mengumumkan dengan terang-terangan, saya menolak semua hadis-hadis sahih dari Nabi Muhammad. Ketika dia mengatakan itu, lalu saya sampaikan, ada yang marah ke saya. Jangan fitnah Muhammad bin Salman. Anda buka sendiri televisi mereka, buka sendiri di YouTube, masih ada pernyataan itu sampai sekarang. Ya, dia mengatakan saya menolak semua hadis sahih dari Nabi Muhammad. Lalu, semua? Iya, seluruh hadis sahih ditolak. Apapun hadis sahih dari Nabi ditolak. Jadi saat kita menyampaikan seperti ini, kita dianggap memfitnah. Ini sesuatu hal yang sudah membabi buta namanya itu, membabi buta taklidnya ya. Harusnya terbuka dong. Kalau memang gitu ya kalau memang kita mencintai, oke, cintailah di batas yang masih di jalan ketaatan. Ingkarilah yang di batas yang memang harus kita ingkari. Harus kemungkaran diingkari dan kebenaran harus kita akui. Dari siapapun sumbernya, siapapun pelakunya, kalau itu ini salah mungkar, ingkari. Baik. Ini sebenarnya kitab yang kami tulis dan kami sudah cetak, alhamdulillah, kitab kita qadarullah ya. Pas kami ke luar negeri 5 negara, ini baru kitabnya nyampe ke dapur ini kami, redaksi kami dan dapur media kami, sehingga yang kebawa baru masih kitab lama. Jadi di kitab ini kami ada memberikan contohan-contohan yang khusus yang udah terjadi. Maka kehidupan zaman sekarang ini Mas Ari Untung ya, kehidupan yang kita jalani pada hari ini semuanya sudah terjadi apa yang digambarkan Nabi Muhammad SAW. Sebut apa? Apa saja yang mau disebut ada. Tentang mal-mal kita yang banyak sudah. Nabi menyebutkan cerita. Bahkan orang wanita memenuhi pasar-pasar sudah terjadi. Bahkan para wanita pun ikut membantu suaminya mencari duit. Bahkan yang ada ikut di PNS, ada yang bekerja di perusahaan. Itu semuanya terjadi. Itu bagian dari tandanya? Ya Allah, ya Rabbi.
Gimana saya mau menjelaskan, apa mau dikasih lihat semuanya kitabnya? Ada di sini semuanya. Tolong nanti kalau ada yang ada kitab ensiklopedia akhir zaman dari halaman 204 dibaca sampai halaman 380. Itu semua tanda-tandanya. Yes, itu tanda-tanda kecil yang sudah terjadi dan Yang sedang. kecil. Dari semua tanda tersebut berapa persen? Ya, yang Beliau udah. sudah katakan 95%. Sekarang ada beberapa tanda kecil kiamat yang belum terjadi. Yang sudah terjadi dulu Bu ya. Yang menjadi kode apa nih? Yang contoh kecil, contoh kecil. Baik, ini Buya tidak akan membacakan ya seperti orang baca koran, tidak. Tetapi setidak-tidaknya salah satunya Buya sudah sebutkan tadi. Apa tuh? Yang orang Arab menjadi kaya, belum membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Kemudian hari ini pacaran bagaimana? Sudah sampai ke tingkat apa orang pacaran? Maaf ya, kalau orang hari ini pacaran belum sampai meraba-meraba, belum sampai ke tingkat zina, apalagi melakukan busuk itu, dianggap belum pacaran. Oh, dianggap sopan itu? Di hari ini, zaman ini, dan itu digambarkan Nabi. Pada masa itu nanti perzinahan akan dilakukan terang-terangan. Menyentuh saja sudah berzina. Iya. Menyentuh saja. Ini maaf ini, kita sudah tahu lah apa kerjaan anak SMP sekarang. SD pun udah ngerti. Ya, bahkan mereka melakukan perzinaan dengan secara online dan semacamnya, di usia cabai-cabai dan sebagainya. Semua ini Nabi menyebutkan SAW dengan sangat vulgar ya, dan Nabi mengatakan itu bagian daripada tanda kiamat. Jadi ketika hubungan bebas itu sudah menjadi normalisasi, maka itu bagian dari tandanya. Ya, orang tua sekarang malah gelisah anaknya belum punya pacar. Nah, itu dia. Orang tua sekarang malah nanya siapa nanti akan mengawini kamu nak. Belum ketemu pacarnya, dianggap belum laku gitu. Belum, kayaknya akan basi ini anak. Ya Allah, padahal maaf ini Mas Ari, Allah dah berjanji dalam Al-Quran, at-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Wanita yang pandai menjaga diri, yang baik-baik, Allah pasti akan nikahkan dengan laki-laki yang pandai menjaga diri dan baik-baik. Wanita yang murahan, wanita yang kotor suka pacaran, Allah akan pertemukan dengan laki-laki yang juga seperti itu. Jadi janji Allah, apakah kita meragukan janji Allah? Istri hamba Allah Al-Faqir Zulkifli Muhammad Ali adalah wanita yang sangat tertutup dengan laki-laki. Alhamdulillah dari SD sampai dia S1-nya terjaga, bahkan juara umum terus. Dan solehahnya menjadi pujian bagi seluruh guru-gurunya, laki-laki dan wanita. Masya Allah, anti istilahnya kepada pacaran. Dan orang tuanya pun, ya orang Aceh ya, orang tuanya pun bahkan menyangka siapakah jodoh anakku. Dia tertutup sekali. Dan Zulkifli Muhammad Ali istilahnya, walaupun ini bukanlah soleh-soleh amat lah, bukan waliullah dan sebagainya, tapi rasanya kami juga sangat tidak pernah pacaran. Saya nggak pernah pacaran Mas Ari itu. Begitu Bu ya. Udah berbagai macam rayuan ya. Waktu muda dulu lumayan lah, adalah sedikit nilai-nilai. Ganteng-ganteng adalah sedikit waktu itu ya. Nggak pernah pacaran. Dan betul-betul mintanya pada Allah, berikan aku istri ya Allah, wanita yang pandai menjaga diri. Allah pertemukan. Ini yang disebut dengan garam di laut, air asam di gunung, ketemu di belanga ya, ibaratnya gitu. Allah yang ngatur lah. Gak usah kita ngatur gitu ya. Jadi orang-orang tua sekarang coba lihat, anaknya malah disuruh, ayo kamu sana pergi, mudah-mudahan ketemu pacar apa sama cowok. Sekarang ini di TikTok lihat anak-anak wanita betul-betul buka-bukaan ya, lalu pacaran, pelukan, ciuman semacamnya, dan itu dibuat di TV-TV, bahkan film-film porno dibuat di mana-mana ya. Anak-anak sekolah, beberapa artis liar dan sebagainya, mereka semuanya melakukan dengan tanpa malu-malu ya, bahkan mempublikasikan adegan-adegan yang mereka lakukan. Ini disebut dengan perzinahan merajalela. Itu ibaratnya memang sebuah kampanye yang panjang sih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti kita tahu ya bahwa bisnis media seperti film atau segala macam kan bukan berasal dari berasal dari timur ya, dan itu budaya yang sudah dikampanyekan bertahun-tahun tuh Bu ya. Dan ini lama-lama jadi normalisasi. Dianggap wajar. Dianggap wajar. Nah, sekarang bahkan asing yang enggak melakukan itu. Wanita dianggap kolot gitu ya, wanita umur 17 tahun masih ada perawannya, dianggap gimana gitu. Enggak laku dianggap ini wanita enggak laku, wanita busuk, wanita apa. Kayak gitu Mas Ari. Ya sampai begitu. Kalau dulu sanksi masyarakat, kalau misalnya banyak kumpul sama orang itu kan sanksi masyarakat ini nih wanita nggak bener gitu kan. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau nggak ini malah sebaliknya. Nah, ini uniknya, bahkan pacaran bukan hanya wanita dengan pria aja sekarang. Udah nabilut ya itu kaumnya. Kan kemarin kita sampaikan saat di Mekah Madinah sudah tidak ada lagi larangan LGBT. Ya, tidak ada larangan. Sudah nggak ada lagi. Sudah nggak ada larangan. Wong namanya semua ada sahih ditolak. Maka syariat Islam juga dilenyapkan. Polisi syariat juga sudah tidak ada lagi.
ya kan? Lalu ada yang melakukan pernikahan sejenis Di mana? Di Arab. di Mekah. Ketika itu kita sampaikan dan itu sudah mereka publikasikan, malah kita kedapat serangan. Ini Uzmani memfitnah-fitnah. Kok memfitnah yang menyebarkan berita mereka, yang mempublikasikan videonya mereka, ya gitu, kan gitu. Jadi masih ada. Kalau rakyat, masya Allah ya, rakyat di Mekah, Madinah dan Nanu itu masih beriman, Mas Ari. Jadi kita hanya menyebut adalah oknum pemerintahan yang memang mengikut kepada pucuk pimpinannya yang nampaknya liberal, ya liberal. Oke ya. Sementara rakyatnya masya Allah masih ada lah, iman itu masih ada. Walaupun anak-anak mudanya udah dihancurin. Iya. Gitu. Nah, ketika terjadi yang seperti itu dan mereka publikasikan, kita lihat, kita tonton, lalu kita sampaikan, dianggap kita memfitnah, rasanya yang menuduh kita memfitnah harus muhasabah lah, ya. Harus muhasabah, ada apa dengan saya? Kok saya nggak jujur dalam melihat apa-apa yang sedang terjadi, kan gitu. Ini tandanya ya, tanda-tanda yang bisa dibilang ini berbeda dengan yang kita obrolin kemarin-kemarin. Ini tandanya lebih di lifestyle, ternyata sudah dimulai. Subscribe to my channel.